Materi berikutnya adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau boleh kita singkat PTLSV. Nah, di sini sama saja, itu untuk pertidaksamaan ini hanya yang berbeda dengan persamaan kemarin itu adalah tandanya, tanda pertidaksamaan. Nah, di sini ada beberapa bentuk umum itu karena pengaruh tanda pertidaksamaannya. Bentuknya karena ini persamaan linear satu variabel ya, AX plus B. Nah, kita menggunakan tanda pertidaksamaan bisa kurang dari, nah di sini jadi AX ini tanda kurang dari, bisa menggunakan tanda kurang dari sama dengan, bisa juga menggunakan tanda lebih dari, nah, bisa juga lebih dari sama dengan. Nah, ini bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian untuk mencari penyelesaiannya juga sama. Jadi misalkan kita punya 2x ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Misalkan bagaimana untuk menyelesaikan contoh seperti ini atau himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kita tinggal penghitungannya sama dengan yang persamaan. Jadi untuk 2x ini itu nanti kurang dari sama dengan negatif 4, x nya berarti kurang dari, ini kita bagi 2 kan berarti negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x kurang dari sama dengan 2. Nah, jika di dalam soal itu tidak ada ketentuannya, jadi jika tidak ada ketentuan penyelesaiannya ini masuk pada himpunan bilangan apa, maka himpunan penyelesaiannya pasti anggota dari bilangan real. Ya, sudah kenal bilangan real kan? Tuh. Jadi jika di dalam soal tidak ada ketentuan dia masuk pada bilangan tertentu, maka ini merupakan anggota dari bilangan real. Nah, jika di dalam soal masih ada misalkan bilangan cacah, ya berarti masuk pada bilangan cacah, misalkan bilangan bulat atau bilangan yang lain, berarti ya sesuai ketentuan yang ada di dalam soal tadi. Nah, untuk menguji apakah jawaban Anda itu sudah benar atau belum, Anda bisa mengambil sebarang nilai yang ada pada rentang di himpunan penyelesaian tadi. Misalkan untuk mengecek, kita pilih di sini sebarang bilangan. Misalkan saya pilih x-nya yang nilainya dalam rentang ini kan kurang dari sama dengan negatif 2. Yang kurang dari negatif 2 berapa? Misalkan saya ambil negatif 3. Nah, sekarang kita substitusi ke pertidaksamaan itu. Nah, bagaimana nanti nilainya? Ini kita tuliskan berarti ini. Berapa ini? Ini negatif 6. Negatif 6 ditambah 4 berarti negatif 2. Nah, negatif 2 ini itu nilainya apakah kurang dari negatif, kita kembali ke soal tadi ini, yang ini ya, melihatnya. Ini nilai negatif 2 ini bagaimana hubungannya dengan 0? Apakah kurang dari, sama dengan, ataukah lebih dari? Nah, dari sini karena nilainya ini kurang dari sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 juga masuk pada himpunan penyelesaian ini.
Ini berarti benar. Nah, jika misalkan saya pilih di sini nilainya 0. Nah, berarti kan 2 kali 0 ditambah 4. Nilainya berapa? 4. Nah, 4 itu kan nilainya lebih dari 0. Berarti ini tidak kurang dari, berarti kalau kita pilih X-nya sama dengan 0, nanti akan menyebabkan pertidaksamaan tersebut bernilai salah. Jadi X sama dengan 0 itu bukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Itu. Nah, kemudian berikutnya, jika kita membagi dengan ini, dengan negatif. Nah, misalkan nih tanda negatif. Misalkan saya punya ini aja. Contoh, saya punya 4 dikurangi 3X itu lebih dari berapa ini? 1 misalkan, ini aja. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Jadi saya punya 4 dikurangi 3X lebih dari 1, maka 3X-nya akan lebih dari negatif 3. Ini aja, biar enggak rancu. Ini aja, bentar. Ini saya ganti aja. Di sini saya pilih 6 aja. Nah, berarti di sini negatif 3X-nya akan lebih dari 2, ya. Maka untuk mendapatkan X-nya itu kan 2 dibagi dengan negatif 3. Ya. Jadi kedua ruas pertidaksamaan ini, bagian kiri dan kanan, ini semuanya kita bagi dengan negatif 3. Nah, jika kita tetap menggunakan tanda yang sama dengan pada bagian di atasnya ini, nah, ini pilihan yang kedua, tandanya kita ubah. Nah, sekarang kita cek, mengapa jika kita membagi suatu pertidaksamaan dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Sekarang kita uji dengan kita mengambil sebarang nilai X yang ada pada rentang yang di sini. Nah, yang lebih dari negatif 2/3, misalkan 1, itu aja ya, misalkan. Kita pilih X-nya sama dengan 1. Kan lebih dari negatif 2/3. Dari sini kita substitusi ke pertidaksamaan di sini, maka nanti akan menghasilkan 4 dikurangi 3. Nah, 4 dikurangi 3 itu berapa? Nilainya kan 1. Apakah 1 itu lebih dari 6? Kan tidak. Sehingga jika kita menggunakan penyelesaian seperti ini, maka ternyata kita memilih nilai X yang lebih dari ini itu tidak memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, sekarang kita pilih yang nilainya kurang dari negatif 2/3. Misalkan kita pilih X-nya sama dengan kurang dari ini negatif 2 misalkan. Maka 4 dikurangi 3. Nah, untuk jika kita memilih X-nya sama dengan negatif 2 tadi, kita peroleh 4 dikurangi 3 dikali dengan negatif 2. Nilainya kan
4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah 10 ini itu kan lebih dari 6. Jadi kalau kita memilih X nya sama dengan ini negatif 2, artinya penyelesaiannya menggunakan yang ini, maka akan bernilai benar. Ini kan bernilai benar pertidaksamaannya. Kalau kita memilih yang nilai X lebih dari negatif 2/3, tadi kan menyebabkan pertidaksamaannya bernilai salah. Makanya jadi kalau kita membagi pertidaksamaan Nah, jika kita membagi pertidaksamaan dengan nilai negatif pertidaksamaan bilangan negatif, maka tandanya pertidaksamaan harus dibalik. Nah, penjelasannya bisa Anda lihat pada contoh ini tadi. Jika seandainya tidak dibalik, maka nilai pertidaksamaan tersebut akan bernilai salah jika kita masukkan dari yang tanda yang tidak dibalik ini tadi. Tuh. Berikutnya kita ke contoh penerapan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini misalkan ada suatu persegi panjang, panjangnya adalah X ditambah 7 cm, lebarnya X dikurangi 2 cm. Kemudian ada ketentuan jika kelilingnya tidak lebih dari 50 cm, tentukan luas maksimumnya. Nah, di sini kelilingnya, jadi keliling dari persegi panjang ini tidak lebih dari, karena tidak lebih dari itu berarti kurang dari atau sama dengan 50 cm. Karena ada kata-kata tidak lebih tadi. Tidak lebih kan bisa berarti kurang atau bisa berarti sama. Artinya batasnya itu 50 ke bawah. Jadi tidak boleh lebih dari 50, berarti kan 50 ke bawah. Nah, dari sini kita jabarkan menggunakan rumus keliling persegi panjang. Itu kan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, panjangnya ini lebarnya berarti 2 dikali X ditambah 7 ditambah X dikurangi 2. Berarti ini 2 kali 2X ditambah 5. Nah, di sini berarti 4X ditambah 10 kurang dari sama dengan 50. Berarti 4X-nya kurang dari sama dengan 40. Maka X-nya kurang dari sama dengan 10. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas maksimum, kita cari luas yang paling besar di antara nilai X yang ada di penyelesaian ini. Kan X-nya kurang dari atau sama dengan 10. Maka untuk luasnya ya kita pilih nilai X yang paling besar. Nilai X yang paling besar adalah berapa? Yaitu yang 10. Jadi luas maksimum
dari persegi panjang ini berarti kan panjang kali lebar. Nah, ini panjangnya itu X ditambah 7 dikali X dikurangi 2. Nah, di sini kita pilih X sama dengan 10. Karena apa? Nilai X yang paling besar. Kan nilai X-nya kan 10 ke bawah ini. Nah, ini tinggal kita tuliskan, berarti ya 10 tambah 7 dikali 10 dikurangi 2. Nah, ini kan berarti 17 dikali dengan 8. Tinggal dihitung. Berapa? 17 kali 8. Ini 56 136. Jadi luas maksimum persegi panjang maksimum persegi panjang 136 cm persegi.